dan Mustafa Kemal diangkat sebagai presiden pertama negara tersebut. Mustafa Kemal Atatürk adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Turki modern. Ia lahir pada tahun 1881 di kota Thessaloniki, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Sejak usia muda, Atatürk menunjukkan kecerdasan dan semangat nasionalisme yang kuat, yang membawanya untuk mengenyam pendidikan militer. Karir militernya dimulai dengan cemerlang, dan ia segera dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan berani. Saat Perang Dunia Pertama meletus, Kekaisaran Ottoman berada di pihak yang kalah. Kekalahan ini membuat kekaisaran terpecah belah, dan banyak wilayahnya diduduki oleh kekuatan asing. Kondisi ini memicu kebangkitan gerakan nasionalis di bawah pimpinan Mustafa Kemal. Atatürk menentang keras pembagian wilayah Turki oleh kekuatan Eropa dan memimpin perang kemerdekaan yang sukses untuk mempertahankan wilayah-wilayah inti Turki. Pada tahun 1923, setelah memenangkan perang kemerdekaan, Republik Turki secara resmi didirikan, dan Mustafa Kemal diangkat sebagai presiden pertama negara tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Turki mengalami transformasi besar-besaran dari kekaisaran yang tradisional menjadi negara republik yang modern dan sekuler. Atatürk mengimplementasikan berbagai reformasi yang revolusioner, seperti penghapusan sistem kesultanan dan kekhalifahan, penerapan alfabet Latin menggantikan tulisan Arab, serta mendorong pendidikan dan hak-hak perempuan. Salah satu prinsip utama Atatürk adalah sekularisme. Ia percaya bahwa agama tidak boleh dicampur-adukan dengan urusan negara, dan bahwa Turki harus mengikuti jalur modernisasi ala Barat. Meskipun kebijakannya seringkali kontroversial dan mendapat perlawanan, Atatürk tetap teguh pada visinya untuk menciptakan Turki sebuah negara yang modern, kuat, dan merdeka. Atatürk juga memperkenalkan konsep Kemalisme yang menjadi fondasi ideologis bagi Republik Turki. Konsep ini mencakup 6 prinsip utama: nasionalisme, republikanisme, populisme, sekularisme, reformisme, dan etatisme. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi pembangunan dan perkembangan Turki di masa depan. Mustafa Kemal Atatürk meninggal pada 10 November 1938 di Istanbul. Warisannya sebagai Bapak Bangsa Turki tetap hidup hingga saat ini, dengan pengaruhnya yang kuat terhadap identitas nasional Turki dan sistem politiknya. Setiap tahun, rakyat Turki memperingati hari wafatnya sebagai tanda penghormatan kepada pemimpin yang membawa negaranya menuju era baru. Setelah wafatnya pada tahun 1938, warisan Mustafa Kemal Atatürk terus mempengaruhi arah perkembangan Republik Turki. Meski Turki telah melalui berbagai tantangan politik, sosial, dan ekonomi, prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Atatürk masih menjadi landasan utama bagi negara. Pemerintah dan masyarakat Turki menghormati serta menjaga warisannya, meskipun dalam beberapa dekade terakhir terdapat perdebatan tentang bagaimana interpretasi prinsip-prinsip Kemalisme harus diterapkan di zaman modern. Salah satu warisan terbesar Atatürk adalah sistem pendidikan Turki. Ia menekankan pentingnya pendidikan universal sebagai alat untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan luas dan mampu bersaing di kancah global. Sekolah-sekolah yang didirikan selama masa kepemimpinannya memberikan pendidikan yang setara bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau sosial. Hingga saat ini, banyak universitas dan institusi pendidikan di Turki yang dinamai untuk menghormatinya. Selain itu, Atatürk juga dikenal sebagai simbol kesetaraan gender di Turki. Di bawah kepemimpinannya, perempuan Turki memperoleh hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, sesuatu yang belum lazim pada masanya.
Ia juga mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang, termasuk politik, pendidikan, dan ekonomi. Seiring waktu, Turki terus mengalami kemajuan dalam hal hak-hak perempuan, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Warisan Ataturk juga sangat terlihat dalam politik Turki. Sebagian besar partai politik di Turki mengklaim bahwa mereka berkomitmen pada prinsip-prinsip Kemalisme. Meski ada perbedaan pandangan tentang bagaimana prinsip-prinsip ini seharusnya diterapkan, konsensus umum di Turki adalah bahwa ide-ide Ataturk tentang nasionalisme, sekularisme, dan modernisasi tetap relevan. Pada tahun-tahun setelah kematian Ataturk, Turki telah mengalami perubahan besar, termasuk periode ketidakstabilan politik, kudeta militer, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, melalui semua perubahan ini, figur Ataturk tetap menjadi simbol persatuan nasional dan kemajuan. Monumennya, termasuk patung dan museum, ditemukan di seluruh penjuru Turki, dan namanya terus dihormati dalam berbagai acara kenegaraan dan perayaan. Secara internasional, Ataturk dihormati sebagai salah satu pemimpin besar abad ke-20 yang berhasil memodernisasi negaranya tanpa meninggalkan identitas nasionalnya. Pengaruhnya diakui di luar batas-batas Turki, dan ia sering dijadikan contoh bagaimana seorang pemimpin dapat membentuk nasib bangsanya dengan visi yang kuat dan tindakan yang berani. Meski demikian, warisan Ataturk juga menghadapi tantangan di era modern. Perubahan sosial, kebangkitan identitas Islam di kalangan sebagian rakyat Turki, dan globalisasi menimbulkan pertanyaan baru tentang relevansi prinsip-prinsip Kemalisme di abad ke-21. Namun, bagi banyak orang di Turki, Ataturk tetap menjadi sosok inspiratif yang mengajarkan pentingnya dedikasi, inovasi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan zaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.